Yudas pasal yang pertama, lihat ayat 11, 12, dan 13. Surat Yudas pasal yang pertama, ayat 11, 12, dan 13. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 pribadi yang Alkitab katakan jangan diikuti. Yang pertama Kain, dan 2 minggu ini kita bicara tentang jalan yang ditempuh Kain. Yang kedua yaitu Bileam, oleh karena upah menceburkan diri dalam kesesatan. Yang ketiga adalah Korah, pemimpin pemberontak itu, yang dikatakan adalah orang yang durhaka. Nah, apa yang mereka alami? Ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Alkitab berkata mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Minggu lalu kita mempelajari akan satu bagian dari apa yang disebut dengan jalan yang ditempuh oleh Kain. Saya pernah berkata minggu yang lalu ada perbedaan yang sangat mendasar antara orang Cina dengan orang Yahudi pada waktu mereka memberi nama. Setiap kali orang Cina punya anak, maka nama yang diberi adalah dipilihkan nama yang baik, dengan harapan anak ini akan memiliki nasib kehidupan seperti namanya. Tidak ada orang Cina yang memberi nama anak yang kurang baik. Biasanya ketika anak itu lahir, apapun yang terjadi, dia memberikan akan nama yang baik kepada keturunannya. Tetapi orang Yahudi lebih jujur, saudara. Ketika anaknya lahir, maka diberi nama sesuai dengan apa yang dialami oleh si ibu pada waktu ia mengandung anak itu, atau pada waktu anak itu dilahirkan. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca Alkitab, kita akan menjumpai ada begitu banyak nama, dan nama itu berbicara biasanya akan karakter daripada yang bersangkutan. Itulah sebabnya berkali-kali Tuhan harus mengubah nama seseorang. Yakub diubah menjadi Israel, Abram diubah menjadi Abraham, dan masih banyak lagi nama-nama. Dan seringkali Tuhan memberi nama kepada anak yang akan dilahirkan. Secara spesifik, secara khusus Allah memberi nama kepada mereka. Nah, apa arti nama Kain? Saya katakan minggu lalu, nama Kain artinya acquire atau mencapai, mendapat. Ketika anak itu lahir, Adam dan Hawa berkata, aku telah mendapat, aku telah mencapai. Nah, sesuai dengan karakternya, demikian juga akan hidupnya yang berbeda dengan Habel. Nama Habel artinya nothing, zero, kosong, dan tidak ada apa-apanya. Nah, karena dua orang ini berbeda karakter, itu yang membuat mereka berbeda ketika mereka memberikan korban kepada Allahnya. Kain mencoba memberi kepada Allahnya, tapi Alkitab berkata tidak diterima akan korban yang Kain berikan. Namun ketika Habel memberikan korban bakarannya, Alkitab berkata dia memberi yang lebih baik daripada yang diberikan oleh Kain. Dan Alkitab berkata Allah menerima korban bakaran daripada Habel. Kenapa korban Kain ditolak dan korban Habel diterima?
Pertama-tama saya katakan minggu lalu, oleh karena karakter dasar keduanya berbeda. Mazmur mengatakan ketika korban bakaran kita itu acceptable, diterima oleh Allah, maka ada ciri yang Mazmur ungkapkan. Kata berkenan, kata acceptable, kata diterima oleh Allah, artinya burn to ashes, dibakar sampai menjadi abu. Waktu seseorang memberikan korban bakaran, tanda bahwa Allah menerima korban itu adalah korban itu akan terbakar habis dan menjadi seperti abu. Burn to ashes, dibakar sampai menjadi abu. Dari something, dari sesuatu yang ditumpuk pada mezbah itu, ketika dibakar, dari something menjadi nothing, dari somebody menjadi nobody. Tanda bahwa Allah berkenan menerima hidup saudara adalah kalau Allah mulai memproses hidupmu dari somebody menjadi nobody. Tapi kalau Anda dalam hidupmu dari nobody ingin jadi somebody, ada roh Kain dalam hidupmu. Kalau hidup kita sebagai orang percaya diproses oleh Allah dan kita melihat prosesnya adalah Allah makin membuat kita rendah. Kita kehilangan segala-galanya yang dunia tawarkan. Maka dengarkan baik-baik, itu artinya Allah berkenan dengan korban kehidupan kita. Tapi kalau proses hidup kita, roh kita, kehidupan sehari-hari kita, dari tidak ada apa-apanya, kita ingin mencapai sesuatu, ada roh Kain pada orang itu. Itu mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Ketika korbannya dijadikan abu, Habel berkata, namaku nothing Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Aku belajar apa artinya miskin di hadapan Allah. Poor in the spirit, miskin di dalam roh. Ketika Allah melihat aku, dia berkata nothing. Tapi orang yang mengikuti jalan Kain, orang itu akan acquire, mencoba mencapai sesuatu dengan kekuatan tangannya. Aku harus menghasilkan ini, aku harus mencapai ini. Itulah sebabnya, karena karakternya berbeda. Kalau Allah berkenan, dia buat something jadi nothing. Karena Habel sama dengan karakternya. Dia bisa memberi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Saya katakan minggu lalu, Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan semuanya ini dan aku menganggapnya sampah. Kenapa dia berkata? Supaya aku bisa memenangkan Kristus, that I may win Christ. Supaya aku bisa memenangkan Kristus, merebut akan hatinya. Pada pasal sebelumnya dia berkata, Kristus yang dia sembah adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Rasul Paulus tahu, hanya kalau dia punya karakter yang sama dengan Tuhannya, dia akan tahu akan isi hatinya, dia akan sanggup memberi apapun yang dia minta dan akan berkenan di hadapan dia. Tapi orang Kristen yang menempuh jalan Kain, orang itu akan punya karakter seperti Kain, ingin mencapai sesuatu, ingin menghasilkan sesuatu, ingin mendapat sesuatu, acquire, dan bukan nothing. Apapun yang engkau beri adalah tujuannya engkau ingin dapat sesuatu. Tapi kalau orang mengikuti jalan Habel, jalan sabat, jalan penyangkalan diri, dia akan berkata, kalau engkau membuat jadi nothing, itu sama dengan aku ya Tuhan. Karena karakternya sama, engkau akan sanggup berjalan bersama-sama dengan dia. Amen, saudaraku. Nah sekarang mari kita teruskan. Seperti apa jalan Kain? Saya mau tunjukkan sisi yang berbeda pada malam hari ini. Mari buka lagi Kejadian pasal yang keempat. Kita teruskan baca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum lupa, ada satu buku fotokopian sebetulnya, yang menurut saya setiap ketua mezbah keluarga harus baca. Tapi setiap orang percaya perlu baca ini. Beberapa Anda sudah punya, sejauh yang saya tahu belum satu pun berkata saya sudah baca habis Pak. Kecuali Hengki tadi pagi habis.
Yang gimana? Hilang? Ada? Buku itu tentang kisah 3 raja. Saul, Daud, dan Absalom. Siapa yang sudah pernah yang punya fotokopiannya? Tinggi-tinggi angkatnya, saudara. Nggak usah malu. Siapa yang sudah baca habis, total habis? Nggak ada toh? Waktu kita baca pada halaman-halaman pertama, males. Ini kok kayak dongeng ceritanya. Habiskan, saudara. Saya habiskan dalam 1,5 jam buku itu, tipis sekali. Habis, bagus sekali. Anda akan tahu karakter Tuhan di situ. Anda akan baca, Anda cerna, Anda berkata, ya, ini bagus sekali. Baca. Saya nggak tahu, di Rema masih ada? Tinggal sedikit. Boleh dipesan, saudara. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Nah, apa yang menarik dari keturunan Kain ini, saudara? Dengarkan. Nama Kain artinya acquire, mencapai, ingin mendapat sesuatu dengan kekuatan tangannya. Nah, itu bisa tercermin begitu rupa pada keturunannya. Alkitab paling tidak menuliskan beberapa keturunannya, dan mereka disebut oleh karena apa yang mereka capai, apa yang mereka hasilkan. Yang pertama adalah Yabal, dikatakan bapa dari semua orang yang diam di kemah. Artinya sebelum Yabal tidak ada orang diam di kemah. Yabal ini foundernya, penemunya, orang pertama yang mempublikasikan cara tinggal di dalam kemah. Artinya dia menghasilkan penemuan orang tinggal di dalam kemah. Yabal itu bapak semua orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dia yang paling tahu bagaimana cara memelihara ternak. Dia orang pertama yang mengajarkan untuk kita memelihara ternak. Dia orang yang menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Nama Yabal dikenang oleh karena hasil pekerjaannya. Yang kedua adalah Yubal, bapak dari semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Orang ini dikenal oleh karena dia menghasilkan kemampuan seni. Dia orang pertama yang memainkan kecapi dan seruling. Namanya adalah Yubal. Dia dikenang oleh karena hasil perbuatannya, dikenang oleh karena hasil karyanya, dikenang oleh karena apa yang berhasil dia capai dan dia dapatkan. Yang ketiga adalah Tubal Kain, yaitu bapa semua orang atau semua tukang tembaga dan tukang besi. Sebelum orang menggunakan tembaga atau besi untuk kebutuhan yang lain, tidak ada orang pertama yang melakukan kecuali orang bernama Tubal Kain. Makanya Alkitab berkata, dia bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Seluruh keturunan Kain
Disebutkan oleh karena apa yang berhasil mereka capai, apa yang berhasil mereka dapatkan dengan tangan mereka. Dan pada generasi kelima, namanya Lameh, istrinya 2, dia berkata, aku membunuh 2 orang. Kalau Kain nenek moyangku hanya 1 orang, aku mencabut nyawa 2 manusia. Nah, dengarkan saudara, ada begitu banyak orang Kristen hari ini yang mengikuti jalan Kain. Engkau menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang bisa dicapai dan dihasilkan oleh tanganmu. Engkau menghargai hidup orang lain, bahkan hidupmu sendiri, bukan seperti Allah menghargai kita. Tapi engkau menghargai manusia berdasarkan prestasinya dan kesanggupannya bekerja, dan tidak menghargai mereka, bahkan dirimu sendiri, sebagaimana Allah menghargai kita. Kenapa kita mendengar kata post power syndrome? Yaitu orang yang baru saja dipecat dari jabatannya atau baru dipensiun, sudah linglung beberapa bulan kemudian. Orang berkata biasa dia seorang manajer yang begitu dihormati, tiba-tiba dipecat, kehilangan semua jabatannya. Dia linglung. Kenapa? Dia bahkan tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Yang dia perhatikan, yang dia lihat, dirinya identik dengan jabatannya. Itu Kain, saudara. Semua dinilai berdasarkan prestasi manusia yang bisa diraih, bukan melihat apa yang Allah lihat dalam hati orang yang bersangkutan. Kenapa ada pengusaha-pengusaha yang frustrasi dan depresi ketika bangkrut? Karena dia mengidentikan dirinya dengan kekayaannya, dengan pabriknya, dengan perusahaannya, dengan uangnya yang di bank. Dia identikan dirinya dengan uang. Engkau menghargai dirimu sendiri bahkan dengan uang, saudara. Sesungguhnya nilai hidup kita lebih dari sekedar uang. Karena Allah sendiri yang turun ke dunia, mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengidentikan diri kita dengan apapun di bumi ini. Kecuali pengorbanan dari hidup yang berharga, yaitu hidup Allah sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang hidup bahkan menurut jalan Kain tanpa disadarinya. Saya ketemu dengan seorang rekan hamba Tuhan sekian tahun yang lalu. Saya kenal baik orang ini, seorang hamba Tuhan yang baik sekali. Dan dengan istrinya kami juga kenal baik sekali. Satu kali mereka bergabung dengan sebuah gereja baru di Jakarta. Dan kebetulan gereja itu isinya orang-orang kaya, orang-orang punya uang. Mereka melayani dengan begitu setia, tapi teman saya ini orang yang sangat sederhana, miskin. Tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil. Kalau pergi kemana-mana naik bajai, kalau punya uang naik taksi, atau kalau mepet sekali naik bis kota, saudara. Anda bisa bayangkan dia tinggal di lingkungan gereja yang isinya memang kebetulan orang-orang kaya, orang punya duit. Pada satu hari menjelang saat lebaran panjang sekolah, mereka bersekutu sama-sama. Pada waktu lebaran itu, pada waktu masa liburan panjang, banyak dari antara mereka yang pergi ke luar negeri, saudara. Sebulan berikutnya, ketika sekolah dimulai lagi, gereja itu penuh lagi karena semua yang berlibur sudah pulang kembali ke Indonesia. Dan mereka saling kangen dan rindu, mereka kumpul, dan ibu-ibu juga kumpul, termasuk istri hamba Tuhan ini juga ikut kumpul. Dia bukan gembala sidang, dia seorang staf di situ. Ada gembalanya yang lain lagi. Tapi orang ini backgroundnya orang yang sangat sederhana. Tidak punya uang, miskin sekali. Dan pada waktu mereka kumpul sama-sama, ibu yang pertama cerita, waduh gua lelah sekali ini. Saya antarkan anak-anak saya ke London. Lo ngapain? Lihat Big Ben. Lo ngapain sana? Tunggu itu belnya berbunyi. Deng, deng. Itu cuman di London yang kayak begitu. Capek dah gua nungguin bel bunyi katanya. Dia cerita soal London. Yang seorang berkata, wah saya ikut bisnis dengan suami saya. Ngajak anak sekalian liburan. Kemana bu? Oh ke Brasil. Lalu ngapain di sana? Ya kalau nggak ada waktu senggang, kami nonton sepak bola katanya saudara. Jadi dia cerita soal Brasil. Yang seorang berkata, oh saya nggak jauh-jauh, saya cuma ke Sydney, ke Australia. Ngapain? Lihat kanguru melompat-lompat. Supaya anak-anak saya banyak pengalamannya. Lihat kanguru mencolot-mencolot, saudara.
Yang seorang berkata, oh kalau saya lebih dekat, kemana ke Singapura, berapa lama? 2 minggu, ngapain? Belanja. Kurang loh rasanya ya, cuma 2 minggu, 10 koper saya bawa penuh semua katanya saudara. Berangkat kosong, pulang penuh semua 10 koper. Sampai itu dendanya banyak sekali katanya. Lah ini istri hamba Tuhan ini bengong saudara. Ini ke London, ini ke Brasil nonton sepak bola, ini ke Sydney lihat kanguru mencolot-mencolot, ini ke Singapura belanja. Nah gua cuman ke Tanah Abang naik bajai saudara. Tersinggung. Dia pulang marah sekali. Dan ngomong sama suaminya, kita dihina. Apakah mereka menghina? Tidak saudara. Tapi orang ini tidak pernah bisa menghargai dirinya. Karena dia menghargai dirinya dengan nilai uang. Ketika nilai kekayaannya tidak sama dengan yang lain, dia merasa rendah dan direndahkan. Saya berkata itu kebodohan yang luar biasa. Engkau tidak dinilai berdasarkan apa yang engkau bisa hasilkan dengan tanganmu. Engkau dinilai oleh karena kematian Yesus 2000 tahun yang lalu membayar total lunas akan hidup saudara. Berapa banyak orang Kristen yang bahkan tidak bisa mengasihi dirinya seperti Allah melihat dan mengasihi kita. Kita lebih mengasihi harga diri kita. Kita mengasihi kekayaan kita. Kita mengasihi gengsi kita. Kita mengasihi perasaan kita. Tapi kita tidak pernah bisa melihat diri kita seperti Allah melihat kita. Saudara dengarkan orang-orang yang sedang kerja. Yang kau pengusaha, engkau eksis bukan karena kekayaanmu, bukan karena usahamu. Engkau eksis hari ini sebagai anak Allah oleh karena penebusan Yesus. Kalau seluruh perusahaanmu habis hari ini, tidak ada satu orang pun yang paksa engkau menunduk-nundukkan kepala berkata, gua bangkrut, gua bangkrut, gua bangkrut. Saudara yang kerja dimanapun kau berada, engkau eksis sebagai anak Allah, bukan karena jabatanmu. Bukan karena kariermu. Kalau hari ini kau dipecat, habis semua tanpa pensiun, tanpa THR saudara. Engkau eksis oleh karena Yesus mati buat engkau 2000 tahun lalu. Bukan karena jabatanmu saudara. Amen. Dan tidak ada lagi post power syndrome dalam hidup kita. Karena kita manusia abadi bersama dengan Yesus. Roh kita kekal saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya jalan Kain ditempuh, acquire, mencapai dengan tangannya. Dan kalau ini masuk dalam gereja, ribut, rebutan jabatan. Pernah dengar majelis pukul-pukulan saudara? Gara-gara apa? Kain, jalan Kain. Aku akan capai itu. Siapa menghalangi gua, sikat habis. Celaka kata Tuhan. Perjanjian baru punya contoh yang mirip sama. Ayo buka firman Tuhan saudara. Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15. Mari baca mulai ayat yang ke-23. Lukas 15 ayat 23. Alkitab berkata, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang sulung melihat orang berdasarkan apa yang bisa orang itu hasilkan. Adik boleh adik, tapi dia memboroskan begitu banyak uang, tidak perlu dihargai. Gua yang harus dihargai. Saya kerja keras, saya mati-matian, saya taat kepadamu. Lalu apa hasilnya? Engkau tidak pernah memberikan apapun kepadaku. Acquire, itu jalan Kain. Tapi Bapa berkata, dia telah mati dan hidup kembali. Aku melihat orang bukan karena hasil jerih payahnya. Aku melihat orang karena ada hidup yang berharga pada orang itu. Engkau tidak perlu minder rendah diri dengan keadaanmu, saudara. Dengan apa yang tidak bisa engkau hasilkan dengan tanganmu. Kalau engkau berkata tanganku kosong dan tidak ada apa-apanya, tidak jadi masalah. Allah melihat hidupmu itu berharga di hadapannya. Dan selama kita mencoba hidup seperti si sulung, engkau akan punya karakter yang berbeda dengan Allah. Hanya menghargai apa yang orang lain kerjakan dengan kerja keras, dengan keringat mereka. Perjanjian lama mengatakan imam yang mau masuk menghadap Allah tidak boleh menggunakan pakaian yang bisa menimbulkan keringat. Allah tidak mungkin didekati dengan kerja keras kita dan daging kita. Dia hanya didekati oleh karena pengorbanan anaknya sendiri, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu. Allah menghargai saudara. Allah mencintai saudara oleh karena dia melihat akan hidupmu itu berharga. Bukan apa yang engkau hasilkan, saudara. Tapi orang yang menempuh jalan Kain bahkan hanya menghargai dirinya dengan apa yang bisa dicapai. Di Jepang banyak anak sekolah bunuh diri. Kenapa? Kalah bersaing dari pelajaran dengan teman-temannya. Anak-anak SD bunuh diri. Semua sudah menempuh jalan Kain. Jangan pernah ikuti jalan Kain. Ingin acquire, mencapai sesuatu dengan kekuatannya. Lukas 18. Lihat mulai ayat 9. Saya tunjukkan lagi jalan Kain. Orang Farisi. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau Anda mendengar kata Farisi, asosiasi kita langsung kepada orang yang munafik, yang jahat. Dengarkan saudara, siapa orang Farisi ini? Ini kelompok orang-orang di Israel, di Timur Tengah, orang-orang Yahudi, yang melihat bahwa dunia sekitarnya begitu bobrok. Lalu kemudian mereka berkata, mari membentuk komune tersendiri, kelompok sendiri, dan supaya kita bisa hidup sesuai dengan hukum Taurat. Jadi mereka membentuk kelompok sendiri, memisahkan diri dari lingkungan masyarakat umum. Untuk apa? Bisa melakukan hukum Taurat bahkan lebih berat lagi. Jadi maunya baik, saudara. Tapi mereka kehilangan Tuhan. Nah, lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Saya belajar setiap kali orang berkata saya benar, orang itu paling salah sebetulnya. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lihat, dia tampilkan apa yang berhasil dan sudah dia buat. Orang yang menghargai dirinya dengan apa yang dia lakukan, orang itu menempuh jalan Kain.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan ikuti jalan Kain, saudara. Engkau mulia bukan karena duitmu, bukan karena pangkatmu, bukan karena hasil kerjamu. Engkau mulia oleh karena Yesus mati buat saudara. Ada orang-orang yang bahkan benci dengan tubuhnya sendiri. Setiap kali bercermin dia berkata, "Kenapa muka bisa kayak begitu ya? Tuhan, ini salah produksi kira-kira dulu ini. Keturunanku orang hebat-hebat, cakep-cakep semua. Bintang-bintang di desa sana sampai di daratan Cina juga terkenal hebat katanya. Engkong-engkong buyut saya dulu paling ganteng sak daratan Cina. Lahir buyut kok kayak begini ya." Kita bahkan tidak bisa menghargai diri sendiri. Ada orang-orang yang begitu struggle dengan berat badannya. Memang kalau Anda rakus, Anda harus berhenti makan dengan terlalu banyak, saudara. Tapi kalau itu anugerah yang begitu baik, jangan Anda khawatir. Ada orang-orang yang diet sampai jantungnya kena. Saya nggak bisa mengerti itu. Ada orang yang merasa dirinya cacat dan tidak sempurna. Apa ono sing gelem ya kau koyok ini? Pertanyaan itu menyakitkan Tuhan, saudara. Jangan hargai engkau dari apa yang di luar. Belajar menghargai apa yang di dalam, yaitu hidupmu sendiri. Lalu yang benar yang bagaimana? Mari balik Kejadian pasal 4. Teruskan lagi saudara ya. Tadi kita belum selesai membacanya. Pasal 4. Lihat mulai ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nama Set artinya substitute atau pengganti. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Nama Set artinya pengganti, karena dia dikatakan sebagai pengganti Habel. Saudara perhatikan, saya percaya ini merupakan gambaran, bayang-bayang. Perjanjian lama merupakan shadow, perjanjian baru merupakan substance. Perjanjian lama merupakan bayang-bayang, perjanjian baru merupakan pembuktian atau penggenapannya, wujud yang sebenarnya. Saya percaya Habel merupakan simbol daripada Kristus. Yang nothing, yang mengosongkan dirinya dan darahnya ditumpahkan. Tapi Set adalah penggantinya. Dia berkata, "Aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Dan Set merupakan simbol daripada Holy Spirit, daripada Roh Kudus. Anda bertanya bagaimana dengan cepat Anda bisa menyimpulkan itu? Lihat kalimat berikutnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Ini anak dari Set. Hasil daripada Set adalah Enos. Dan generasi itu Alkitab berkata, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Roh Kudus selalu membawa kita untuk memanggil, memuliakan dan menyembah akan Yesus. Pasal 5 ayat yang pertama. Perhatikan saudara. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia atau Adam kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, dua ayat ini seperti suatu pengulangan. Diceritakan kembali dari masa mulanya, dari awal mulanya diceritakan kembali bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Dan lihat apa yang terjadi. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya.
Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalil dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakkan Mahalalil dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalil hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared dan Mahalalil masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakkan Yared dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalil mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoh. Dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henoh, dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak ada satupun dari generasi Set ini yang diceritakan apa yang berhasil dia kerjakan dengan tangannya. Tapi yang Alkitab ungkapkan adalah umur mereka. Sekian ratus tahun disebutkan dengan cukup detail akan umur daripada semua keturunan Set. Kenapa? Karena hidup tahun-tahun mereka itu berharga. Yang dilihat Allah betapa berharganya hidup mereka. Bukan dasar pertimbangan hasil kerja, tapi berharganya hidup yang mereka miliki. Nah, kalau kita bisa membaca ini, dengarkan baik-baik. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus, orang itu akan tahu Allah menghargai saudara bukan karena jerih payahmu, tapi oleh karena engkau mulia, karena kehidupannya diberikan buat kita. Sekarang kita bisa melihat kenapa Yesus menghardik menegur Marta yang begitu sibuk dan berkata kepada Maria, tentang Maria dia berkata, dia memilih bagian yang terbaik. Kita tahu kenapa pada hari ke-6 ketika Adam diciptakan, manusia diciptakan, hari berikutnya yang mereka buat adalah Sabat, rest di hadapan Tuhan. Dengarkan saudara, jalan Kain adalah jalan di mana kita melihat diri kita dan melihat orang lain berdasarkan apa yang kita dan mereka bisa lakukan dan capai dalam hidup kita. Dan dunia ini semuanya mengikuti jalan Kain. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang, saudara. Yang dinilai adalah uangnya, bukan pribadinya. Celaka kalau punya istri begini, saudaraku. Jauh-jauh hari sebelum kawin tanyain, kalau gua bangkrut, kamu masih mau dengan saya tidak? Waduh, tidak usah ngomong begitulah. Jangan kawin sama yang begini, saudara. Sebab one day engkau bangkrut betul, dia berkata, bye-bye. Kain. Jangan pernah izinkan diri kita melihat berdasarkan apa yang bisa kita capai.
Kalau Anda bisa mengizinkan Allah membuka mata rohanimu, dan kita menghargai diri kita seperti Allah menghargai. Keturunan kelima dari Set namanya Henoh. Dia hidup bergaul dengan Allah, dan Allah angkat dia hidup-hidup. Keturunan kelima dari Kain namanya Lameh. Dia bunuh 2 orang. Jalan Kain akhirnya membawa pada pembunuhan, kebencian, kompetisi, saingan. Ingin cari muka di depan Tuhan. Tapi tidak ada gunanya. Jalan Set dan jalan Habel. Orang yang menghargai apa yang Allah telah berikan dalam hidupnya. Saya berdoa supaya Allah membuka mata rohani kita hari ini. Ayat yang terakhir. Matius pasal 3. Matius pasal 3. Lihat ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus belum khotbah, belum membawa jiwa datang kepada kerajaan surga, belum mengusir setan, belum menyembuhkan yang sakit, belum membangkitkan orang mati, belum kerja apa-apa dalam kerjaan Bapaknya. Waktu dia keluar dari air, Bapa berkata, "Kepadanya aku berkenan." Saudara, berkenan Tuhan adalah karena engkau anak-anaknya. Kalau saudara punya anak yang nakal, bandel, kurang ajar, apakah pada hari di mana dia kurang ajar engkau berkata, "Nak, dengan demikian aku umumkan engkau bukan anakku lagi. Cari makan sendiri." Engkau umur 3 tahun, nakal. Anda punya anak umur baru seminggu, nangis terus tiap malam. Bayi kecil, mulai hari ini aku pecat jadi anakku. Carilah makan sendiri. Enggak ada, saudara. Bukan karena apa yang bisa dihasilkan. Istri saya seringkali goda anak-anak saya. Ketika mereka sudah minta diladeni banyak dan dia mulai ladeni anak-anaknya, dia berkata, sambil berguru dia berkata, "Awas ya, kalau besar mama gak dibelikan baju, awas," katanya begitu. Tapi kalau hari itu dia berkata, "Sekarang kamu harus carikan mama baju," gak bisa. Kami tetap akan mengasihi mereka, walaupun mereka tidak menghasilkan apa-apa. Ya? Kenapa? Karena itu bagian dari kehidupan kami, saudara. Dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Yang perlu buat kita hari ini adalah belajar mengasihi dirimu sendiri. Bukan self pity, saudara. Itu kasih yang duniawi. Tapi sebagaimana Allah melihat saudara, engkau tahu betapa mulianya akan hidup kita. Saya mau beritahu sesuatu. Ada hal yang tidak enak, saudara. Kemarin ketika saya berdoa, Roh Tuhan berkata begini, "Sebagaimana engkau melewati masa di mana aku membongkar akan hatimu, beritahu kepada umatku di tempat ini, mereka akan melewati akan hal yang sama." Akan ada banyak hal yang dialami oleh setiap kita, tapi tujuannya untuk membuka hati kita. Allah ingin menunjukkan sebetulnya hatimu itu seperti apa. Dan tidak satu pun akan berkata, "Wah, ternyata hatiku ini baik sekali." Enggak ada, saudara. Pada ujungnya ketika engkau terbuka, engkau berkata, "Busuk ternyata." Dan itu akan memberikan pertobatan keluar dari hati kita. Apakah itu mengerikan, Pak? Tidak. Apakah Anda lihat saya stres? Tidak juga, saudara. Ya, semua akan jadi baik.
Waktu Allah membuka mata rohani kita, akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Amen. Nanti kau akan mengasihi bukan perasaanmu, bukan gengsimu. Oh, saya mengasihi diri saya, Pak. Buktinya, kalau saya tersinggung, saya marah. Itu kau tidak mengasihi dirimu, kau mengasihi gengsimu. Itu bukan dirimu, saudara. Itu bukan rohmu. Oh, saya mengasihi diri saya, Pak. Kalau saya ditipu orang, saya murka besar. Engkau mengasihi duitmu, bukan dirimu, saudara. Bukan rohmu. Anda harus tahu bedanya. Amen, saudara. Kalau Anda baca kisah 3 raja itu, saya cerita sedikit ya. Bagus sekali. Dikisahkan waktu Daud di bawah Raja Saul, dia ditombak. Dia mau dibunuh berkali-kali. Dan dia lari. Karakternya bagus. Dia lari sendirian. Tidak membawa gengnya. Dia sendiri. Nanti yang lain nyusul karena ditekan oleh Saul. Setelah sekian lama, Saul nekan, akhirnya mereka lari dan ikut Daud. Dan itu orang-orang brengsek semua itu. Dan dilatih oleh Daud jadikan pahlawan. Tapi tidak pernah dari mulanya dia berkomplot dengan siapapun. Walaupun Yonatan itu CS-nya dia. Tidak diajak pergi. Dia lari sendiri. Ketika Saul mengejar dia. Beberapa kali, 2 kali. Dia berhasil punya kesempatan untuk membunuh. Tapi gak mau. Ketika akhirnya dia jadi raja. Anaknya Absalom memberontak. Dia kumpulkan banyak orang. Dan dia berontak melawan Daud. Pegawainya berkata, Daud binasakan sekarang. Dia bilang tidak. Dia tinggalkan kota Yerusalem, dia pergi. Absalom masuk kota, dia rusak semuanya. Dan pada waktu pegawainya berkata, kenapa engkau tidak berontak, engkau tidak habisi dia. Dia berkata begini, dengan Saul aku juga tidak berbuat begitu, aku tidak balas. Ya, kenapa engkau tidak balas Saul? Dia berkata, kalau aku diperlakukan seperti itu oleh Saul dan aku balas, maka sebetulnya ada Saul dalam hatiku. Aku jadi kayak Saul juga. Ketika Absalom berontak, aku tombak dia. Pada masa tuaku, aku jadi Saul. Tapi aku tetap ingin seperti dan jadi Daud. Kalau Anda dihina orang, Anda panas hati, Anda balas menghina, engkau tidak ada bedanya dengan yang menghina, saudara. Persis podo, saudara. Kalau engkau ditipu orang, engkau marah dan engkau mencoba mengikhtiarkan untuk ganti menghantam dia, engkau juga penipu yang sama. Persis, exactly the same. Definitif, sama, plek, saudaraku. Enggak ada bedanya, enggak lebih baik. Kalau engkau dirugikan orang lain, engkau berontak, aku mesti balas. Engkau mulai maki-maki, engkau mulai ngomong di belakang. Engkau juga persis sama Saul, Kain, celaka kata Tuhan. Baca buku itu dan bertobat lagi, saudara. Itu membongkar semua dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama di depan Tuhan. Haleluya. Haleluya.